Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali seperti biasa di hari Kamis sore ini, mulai dengan pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore tentunya kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam program acara kesayangan kita, Syiar. Pemirsa di rumah, alhamdulillah tadi telah kita dengarkan bersama lantunan lagu yang begitu indah yang dibawakan oleh El Hawa Musik yang menjadi penanda acara kita pada sore hari ini telah dimulai. Dan insya Allah dalam majelis ilmu syiar di sore hari ini, seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah agama yang nantinya akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi. Adapun tema yang akan kita bahas pada sore hari ini ialah terkait dengan karakteristik manusia berkualitas menurut Islam. Tentunya sudah hadir di studio TVRI Jambi Al-Ustadz kita sapa terlebih dahulu, sudah hadir Kiai Haji Muhammad Rasidin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan tentunya tidak hanya Kiai Haji Rasidin yang sudah ada di studio TVRI Jambi. Di studio juga sudah hadir para majelis taklim kita yang alhamdulillah telah Allah mudahkan langkah kakinya untuk bersama-sama hadir dalam majelis ilmu kita pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ibu-ibu yang cantik di sore hari ini. Sudah ada majelis taklim dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi. Assalamualaikum Ibu. Sehat Ibu semua? Alhamdulillah sehat ya, Masya Allah luar biasa, cantik-cantik dengan batik Jambi yang dikenakan, identitas lokal Jambi yang begitu luar biasa ya. Dan pemirsa di rumah, tentunya di sore hari ini kita akan langsung saja mendengarkan bagaimana karakteristik manusia berkualitas menurut agama Islam. Dan tentunya Ustadz, ya kalau kita berbicara terkait dengan esensi kita sebagai umat muslim ya Ustadz ya, menjadi umat muslim yang terbaik itu adalah mimpi bagi setiap orang ya Ustadz ya. Dan bagaimana hakikat kita dan tugas kita seharusnya menjadi hal yang demikian. Lantas kalau di dalam Islam sendiri Ustadz, karakteristik manusia berkualitas itu yang seperti apa agar kita bisa mencapai ke sana? Silakan Ustadz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa dan ibu-ibu, setiap kita menambahkan pribadi-pribadi yang baik, dan setiap kita menginginkan diri kita baik, dapat keturunan baik, orang sekitar kita menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan khairun nas, manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik itulah yang manusia yang berkualitas. Pada zaman sekarang ini kita mudah mencari tontonan. Kita bisa dapatkan tontonan di televisi, kita bisa dapatkan tontonan di YouTube, kita bisa dapatkan tontonan di Facebook dan lain sebagainya. Tapi kadangkala kita rumit untuk mencari siapa yang dapat jadikan tuntunan. Orang yang dapat menjadikan tontonan banyak, tapi belum tentu yang ditonton itu bisa menjadi tuntunan. Orang yang bisa jadi tuntunan itulah orang yang memiliki karakter atau karakter yang memiliki karakter manusia karakter yang berkualitas atau karakter yang baik. Nah, kajian kita pada hari ini, bagaimana karakteristik orang yang berkualitas atau khairun nas menurut Islam. Menjawab pertanyaan ini kita temukan dalam beberapa hadis. Sekurang-kurangnya kita temukan 3 hadis yang menjawab pertanyaan siapa orang yang terbaik. Sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, man huwa khairun nas?" Ya Rasul, siapa orang yang terbaik? Nah, yang pertama, karakter yang pertama orang yang terbaik itu kata Rasul, khairun nas man tala umruh wa hasuna amalu. Orang yang terbaik itu kata Rasul, orang yang bertambah usianya, bertambahlah kebaikan-kebaikan yang ada padanya.
semakin tua semakin arif dan bijaksana. Semakin bertambah umurnya, semakin tahu dengan ketuaannya, semakin suka melakukan kebaikan. Kalau dia orang Minang misalnya, tahu dia anak mana kemanakan, anak dipangku, kemanakan dibimbing. Kalau dia orang Jambi misalnya, tahu dia mana yang perlu diarah, mana yang perlu dibina, mana yang perlu kita lakukan hal-hal yang baik bagi mereka. Ketika dia bisa melakukan hal-hal yang terbaik bagi orang di sekitarnya, semakin tua semakin arif dan bijaksana, tentu kita jadikan ia suluh gendang dalam nagari, bagaikan kayu rimbun tempat kita berteduh, tempat kita bertanya, dan tempat kita mengadukan persoalan. Kapan itu? Kalau bertambah usianya, bertambah kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Sebaliknya, kalau bertambah usia tapi bertambah buruk, Rasul ditanya, ya Rasulullah, man huwa syarrun nas ya Rasul, siapa sih orang yang terburuk itu? Rasul menjawab, syarrun nas man tala umruh wa syarru amal. Orang yang terburuk itu, kata Rasul, orang yang panjang usianya, semakin panjang usia semakin buruk amal perbuatannya. Orang anak muda sekarang mengatakan tua-tua keladi namanya. Makin tua makin jadi, makin tua makin lupa diri. Kalau kita ketemu dengan orang tua-tua keladi, awak lah tua, umur lah 60 lebih, agi juga pakai celana lepis, agi juga pakai baju kaos, nama baik kaos anak muda-muda sekarang ini. Kalau pakai baju kaos, kalau dia tegak nampaklah pusatnya. Umur lah 60 lagi juga pusat nampak dengan orang lain. Yo, kalau orang dia pusatnya bagus, kalau kita awaklah tu, apa yang mau tengok orang lagi? Tak tahu diri, menjadi cemeh bagi orang-orang sekitarnya. Kenapa? Bertambah usia, bertambah buruk kelakuannya. Oleh karena itu layak bagi kita, kalau kita mau menjadi orang yang terbaik, jadilah orang yang bertambah usia, bertambah kebaikan-kebaikannya. Sehingga ulama mengatakan, man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa khasirun. Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, mereka adalah orang-orang yang merugi. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Orang yang berkualitas. Itulah karakteristik manusia berkualitas. Kalau begitu kita bisa introspeksi diri. Apakah kita orang terbaik atau tidak? Jawabannya, berapa kebaikan yang sudah kita lakukan dalam hari itu? Berapa kebaikan yang sudah kita tambah daripada hari kemarin? Apa yang sudah kita lakukan pada hari ini sehingga hari ini lebih baik pada hari kemarin? Apabila kita bisa meningkatkan demikian, ini namanya orang yang berkualitas. Yang kedua, Rasul ditanya, ya Rasulullah, man huwa khairun nas? Rasul menjawab, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang berkualitas itu, kata Rasul, orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang lainnya. Uniknya, pertama hadis ini tidak mengatakan orang yang terbaik itu orang yang kaya, enggak. Hadis ini juga tidak mengatakan orang yang baik itu adalah orang punya pangkat dan kedudukan, tidak. Hadis ini juga tidak mengatakan orang yang terbaik itu adalah orang yang terkenal, tidak. Tapi yang disebutkan oleh Rasul, orang yang terbaik itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang lain. Kalau secara logika kita akan melihat, kita akan bertanya, apa orang yang terbaik? Kadang-kadang kita dengar jawaban orang, orang yang terbaik itu adalah orang yang kaya raya, sehingga berlomba-lombalah manusia mencari kekayaan. Seorang petani rela dari pagi sampai sore di tengah sawah, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, ia tahan untuk mengumpulkan harta, karena baginya kualitas kehidupan itu ada pada harta dan benda. Begitu juga seorang pedagang keliling rela berkeringat menggendong dagangannya ke hilir kemudi untuk mencari pembeli-pembeli. Kenapa demikian? Jawabannya, mencari nafkah buat istrinya, dan yang buruknya adalah mereka berkata kebahagiaan itu ada pada harta dan benda itu saja. Itu tidak boleh. Secara kedua, secara akal kita berkata orang yang terbaik itu adalah orang yang punya pangkat dan kedudukan. Ada benarnya. Kalau kita punya pangkat dan kedudukan, setiap orang pidato akan menyebutkan nama kita dengan nama yang terhormat.
yang terhormat ini, yang terhormat ini. Kenapa? Kita sedang dihormati, kita dianggap yang berkualitas. Yang ketiga, orang mengatakan orang terbaik itu adalah orang yang terkenal. Semakin terkenal, semakin dielu-elu. Kadang-kadang artis datang ke Jambi, baru mendarat Jambi udah sibuk. Kalau dulu minta tanda tangan, kalau sekarang sibuk selfie. Sibuk selfie, Bu. Sibuk selfie ke sana sini. Kenapa demikian? Mereka menganggap seorang yang terkenal itulah orang yang berkualitas. Namun kenyataan menunjukkan banyak kita ketemu dengan orang-orang kaya. Semakin kaya dirinya, semakin tidak kenal dengan tetangganya. Semakin tinggi pagar rumahnya, semakin tidak bersosial dengan masyarakat. Kalau ada orang meninggal dunia di rumahnya, lebih dulu orang Jakarta tahu ketimbang tetangga sebelah rumah. Sehingga kekayaan kadangkala membuat kita tidak bahagia, tidak tenang dalam kehidupan kita sendiri. Membuat kehidupan kita tidak berkualitas. Begitu juga dengan pangkat dan kedudukan. Semakin tinggi pangkat dan kedudukan, secara logika kita mengatakan kita akan semakin berkualitas. Tapi kenyataan menunjukkan semakin tinggi sebatang pohon, semakin deras terpaan angin. Kadangkala pohon tidak tahan dengan terpaan angin, dia tumbang sebelum masanya tumbang. Boleh jadi angin itu bernama korupsi yang ia lakukan. Boleh jadi angin itu bernama perempuan yang ia selingkuhi, sehingga ia tumbang sebelum masanya tumbang. Begitu juga dengan ketenaran. Secara akal kita berkata orang terkenal bisa menjadi orang yang terbaik. Tetapi kenyataan menunjukkan ada orang yang semakin terkenal, seorang selebritis, semakin terkenal pula kasus perceraiannya. Semakin terkenal seorang artis, semakin terkenal pula bobrok dalam rumah tangganya. Artinya semakin terkenal belum tentu membuat kita berkualitas. Kembali kita bertanya, di mana letak orang yang berkualitas tersebut? Sehingga bisa kita tunggu di mana berhentinya, bisa kita tanti di mana singgahnya orang-orang yang berkualitas. Rasul menjawab, Rasul tidak menjawab orang yang kaya, tidak menjawab orang punya pangkat dan kedudukan, tidak menjawab yang orang terkenal. Tapi Rasul katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang lain. Kalau gitu, semua kita yang hadir di studio ini, semua pemirsa, semua bisa menjadi orang yang terbaik ketika kita bisa melakukan kebaikan bagi orang-orang yang lainnya. Ketika kita bisa membantu mereka, ketika kita melihat orang-orang terlunta kemudian kita bantu. Jangankan manusia, membantu binatang saja Allah berikan pahala. Seorang sahabat melihat ada seorang perempuan menyelamatkan seekor kucing yang terjepit. Kemudian dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang perempuan yang menolong kucing yang terjepit ini?" Rasul mengatakan, apa kata Rasul? Orang yang menolong kucing yang terjepit ini akan menjadi ahli sorga. Jamaah dimuliakan oleh Allah, menolong kucing saja bisa jadi ahli sorga, apalagi menolong fakir miskin, apalagi membantu orang lain, apalagi mampu membangun majelis taklim, mampu membangun masjid, mampu membuat orang-orang jauh lebih baik. Tentu lebih baik daripada hanya sekedar menolong seekor kucing saja. Baik Ustadz, nanti kita sambung kembali Ustadz ya. Masya Allah tausiah yang begitu berkualitas pada sore hari ini. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, karena Syiar masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan kita masih membahas terkait karakteristik manusia berkualitas menurut Islam, tentunya bersama dengan Al-Ustadz kita Kiai Haji Muhammad Rasidin, dan tentunya kita juga masih bersama dengan ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi. Dan Ustadz tadi telah menyampaikan di awal ya Ustadz ya, ada dua yang baru disampaikan terkait karakteristik manusia berkualitas. Yang pertama bertambah usia dan bertambah kebaikannya. Kemudian orang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Lantas yang ketiga apa yang menjadi cirinya nih Ustadz? Silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sapa dulu. Apa kabar Ibu semuanya? Alhamdulillah. Siap menjadi manusia yang berkualitas?
Yang kedua, manusia berkualitas itu orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang lainnya. Kalau begitu, siapa orang kaya yang baik? Orang kaya yang baik itu adalah orang kaya yang bisa memberikan manfaat bagi orang di sekitarnya. Maka Rasul ancam, kalau ada orang yang kaya tapi tidak memberikan manfaat, Rasul katakan, la yu'minu ahadukum man nama sabian wajaruhu ja'iun wa huwa ya'lam. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, kata Rasul, apabila dia tidur dengan kekenyangan, sementara tetangga sebelah rumah tidak bisa tidur karena kelaparan. Ia mengetahuinya. Jadi orang kaya bisa jadi orang baik, bisa kalau bermanfaat. Orang miskin bisa jadi orang terbaik, bisa kalau bermanfaat bagi yang lainnya. Semua kita bisa jadi orang terbaik ketika kita bisa berbuat baik pada orang lain. Kalau begitu, siapa pejabat yang berkualitas? Pejabat yang berkualitas adalah pejabat yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang lainnya. Pada anak bawahannya, kepada orang-orang sekitarnya, dia bisa memberikan manfaat, maka dia akan dielu-elu, akan dipuja-puja oleh orang sekitarnya. Begitu juga dengan orang yang terkenal. Orang yang terkenal yang baik itu adalah orang terkenal yang bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang lain yang ada di sekitarnya. Tapi ketenaran kalau tidak bisa memberikan manfaat bagi orang yang lain, orang akan berkata, terkenallah surang. Orang akan mencemeh. Kenapa demikian? Tidak mampu memberikan sesuatu kebaikan bagi orang yang lain. Semoga ibu-ibu semuanya siap untuk menjadi orang terbaik. Siap, Bu? Siap untuk jadi orang yang terbaik? Ada lagi yang ketiga, yang terakhir. Karakteristik yang terakhir ketika Rasul ditanya, man huwa khairun nas, siapa orang yang terbaik? Rasul menjawab, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasul, orang yang mau belajar Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran, dan mau pula mengajarkan Al-Quran. Belajar Quran dia suka, mengamalkan Quran dia mau, mengajarkannya pun dia mau. Ini orang yang terbaik. Kenapa demikian? Karena Al-Quran bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita di dunia dan menjadi pedoman ketika kita berada di akhirat kelak. Jadi Al-Quran ini bukan hanya untuk kita di dunia saja. Dia akan menjadi suluh, menjadi penerang ketika kita berada di alam akhirat. Ibu sekalian, kalau ibu baca Quran, kira-kira suara ibu perginya kemana? Apakah hilang di telan masa? Atau habis di angin lalu? Atau sirna begitu saja? Kemana suara kita pergi ketika setelah kita membaca Al-Quran? Allah jawab pertanyaan kita tersebut dalam surat Yasin yang sering kita baca pada ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum wa kulla say'in ahsaynahu fi imamin mubin, kata Rasul. Kamilah yang menghidupkan yang mati, kata Allah. Wa naktubu ma qaddamu, semua yang mereka lakukan kami tulis. Wa asaruhum, yang keluar dari mulut mereka, bekas-bekas yang mereka lakukan, ahsaynahu fi imamin mubin, kami kumpulkan dalam kitab yang nyata. Mana kitab yang nyata? Terjemah Departemen Agama membuat dalam kurung Lauhul Mahfuz. Sehingga penafsir mengatakan, Jama Allahu sauta fi amkani suwat waraddalahum yaumal qiyamah. Semua suara yang keluar dari anak Adam tidak habis begitu saja, tidak hilang ditelan masa, tidak sirna ditelan oleh waktu, tidak. Tetapi ahsaynahu fi imamin mubin, Allah kumpulkan dalam tempat pengumpulan suara. Waraddalahum yaumal qiyamah, semua suara yang keluar itu akan kembali kepada kita ketika kita berada di alam akhirat kelak. Kalau suka mencaci maki orang lain, di akhirat ia akan mendengar suaranya mencaci maki orang lain. Kalau suka menyebutkan keburukan-keburukan, menggosip, di akhirat dia akan dengar kembali gosipan-gosipan yang dia lakukan. Jangankan orang lain, dia sendiri tidak senang dengan apa yang keluar dari mulutnya. Tetapi
ketika kita membaca Al-Quran. Al-Quran akan datang kepada kita di akhirat kelak. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, diawali oleh ba, diakhiri oleh mim. Ada 19 hurufnya, ada 16 barisnya, ada 4 titiknya, ada 3 tasdidnya. Setiap huruf yang kita baca, Allah akan berikan pahala pada diri kita. Akan datang kepada kita ketika di akhirat kelak. Akan menjadi saksi di hadapan Allah. Akulah huruf yang dibacanya, akulah titik yang dibacanya, akulah tasdid yang dibacanya. Sehingga Rasul mengatakan, faqra'ul Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Kata Rasul, wahai sahabatku, wahai umatku, perbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran besok di akhirat akan datang kepada orang membacanya, memberikan syafaat, memberikan persaksian, memberikan pertolongan bagi orang yang suka membacanya. Al-Quran bermanfaat di dunia dan bermanfaat pula untuk akhirat kita. Selama kita berpegang dengan Al-Quran, selama itu kita tidak pernah akan tersesat. Karena isi Al-Quran senantiasa menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka Rasul katakan, taraktu fikum amraini lan tadullukum in tamassaktum bihima abada. Aku tinggalkan kepada kalian, kata Rasul, 2 pusaka, 2 warisan. Bukan harta benda, bukan pangkat dan kedudukan, bukan ketenaran, tetapi yang Rasul tinggalkan kepada kita adalah amroini, 2 perkara. Kalau engkau berpegang kepada keduanya, kata Rasul, lan tadullukum, engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran wa sunnati, Al-Quran yang engkau baca dan sunnah-sunnahku atau hadis yang aku keluarkan. Ketika kita membaca Al-Quran, kesejahteraan kita dapatkan di dunia, ketenangan kita dapatkan di dunia. Di akhirat, Al-Quran akan datang kepada kita menjadi panduan setiap langkah kita ketika kita berada di akhirat. Oleh karena itu, orang yang berkualitas itu adalah, yang pertama, orang yang bertambah usianya, bertambahlah kebaikan-kebaikan yang ada padanya. Yang kedua, orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang lain. Dan yang ketiga, orang yang berkualitas itu adalah orang yang menjadikan tuntunan bagi orang-orang yang lain. Sesungguhnya, semua hal yang berkualitas ini berlaku bagi semua orang. Kalau kita melakukan kebaikan, berlaku bagi sesama muslim, sesama dengan orang yang non-muslim, bahkan dengan binatang. Maka ulama mengatakan, seakan-akan hadis ini merupakan penjabaran dari kata Rasul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Tidaklah kami utus engkau itu, wahai Nabi Muhammad, kecuali rahmat bagi sekalian alam. Mana rahmatnya? Orang muslim mendapatkan manfaat, non-muslim mendapatkan manfaat, orang yang ada di sekitarnya juga mendapatkan manfaat. Masya Allah. Nah, ini kelebihan kalau kita bisa menjadi khairun nas. Kita ingat Ibu, belum beberapa lama kita terdampak COVID, pandemi COVID-19. ya. Tahukah kita negara yang terbanyak terkena pandemi COVID-19? India. Pernah terjadi India, dalam 1 hari saja penambahan jumlah yang terkena COVID-19 mencapai 400.000 orang dalam 1 hari. Luar biasa banyaknya. Lalu siapa yang membantu negara India ini? Negara India adalah negara yang mayoritas penduduknya non-muslim atau beragama Hindu. Yang unik, yang membantu negara India adalah Qatar, Saudi Arabia, Pakistan. Semua negara yang kita sebutkan tadi, semuanya beragama Islam. Bagaimana mungkin orang yang muslim mau membantu yang non-muslim? Jawabannya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu adalah orang yang bisa membantu orang yang lainnya. Orang akan merasakan rahmat dari keberadaan Islam. Orang akan merasakan kenyamanan dengan adanya agama Islam. Sehingga semuanya merasakan dampak dari khairun nas, orang yang berkualitas. Ketika kita menjadi orang berkualitas, baik bagi diri kita,
dan baik pula bagi orang yang lain yang berada di sekitar kita. Masya Allah, itu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, di kesempatan kali ini kita akan memberikan kesempatan untuk majelis taklim kita yang telah hadir di studio TVRI Jambi kepada Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi yang ingin bertanya. Kami persilahkan Ibu. Silakan Ibu. Baik Pak Ustadz, kami dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi terima kasih sudah diundang TVRI untuk hadir pada acara siar pada hari ini. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan. Nama saya In Kurniasi Sudirman. Tadi kita manusia berkualitas itu ada 3. Satu, bermanfaat bagi orang lain, jadi menjadi tuntunan dan bisa membaca Al-Quran dan mengamalkan dan menghayatin tuntunan kita Nabi. Pertanyaan kami, bagaimana seandainya kita di usia gitu ya Ustadz ya, di usia yang sudah tidak muda lagi gitu ya, untuk Al-Quran itu mungkin ada yang tidak hafal, ada yang tidak bisa membaca, ada tidak lancar gitu ya. Apakah itu menjadi kita itu tidak berkualitas? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu Ajain Kurniasi. Boleh dijawab Ustadz, bagaimana nih Ustadz? Dari kecil dulu, saya akan jawab dari kecil sampai dewasa. Kalau nggak bisa baca Quran bagaimana? Yang pertama, Islam itu ingin kita menjadi orang berkualitas. Bagaimana polanya? Dengan berpedoman kepada Al-Quran. Maka tugas kita apa? Bagaimana kita mau belajar, mengamal, mengajar. 3 ini. Usahakan semaksimal mungkin apa yang kita lakukan. Karena sesungguhnya kita punya potensi yang berbeda-beda. Kita punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Maka Rasul Allah sebutkan pula, wa qaddarna syai'a taqdira. Kami takdirkan sesuatu itu sesuai dengan ukurannya. Belajarlah semampu kita. Belajarlah sebaik-baiknya. Kalau sudah kita lakukan ternyata tidak mampu, innallaha marjiul umur. Kembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Apakah menjadi kita tidak berkualitas? Jawabannya tidak. Selagi kita mau berpedoman kepada Al-Quran, mau membacanya, semampu kita membacanya. Kadang-kadang Ustadz, jangankan ayat-ayat yang panjang, Ustadz yang pendek saja, langganan sholatnya Qul Huwallahu ahad Ustadz. Rakaat yang pertama Qul Huwallahu ahad, rakaat yang kedua ulang lagi Qul Huwallahu ahad. Sehingga Qul Huwallahu ahad menjadi surat langganan Ustadz. Kadang-kadang subuh Qul Huwallahu ahad Ustadz, zuhur Qul Huwallahu ahad lagi Ustadz. Qul Huwallahu ahad terus Ustadz hafalnya. Boleh Ustadz? Jawabannya tentu tidak salah. Tapi alangkah indahnya kita tingkatkan dengan yang lain-lainnya. Sehingga selama kita mau belajar, selama mau mengamalkannya, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari setiap apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Dia sudah belajar Ustaz. Ketika usia renta ternyata lupa. Apakah dia tidak manusia berkualitas lagi? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ingat, dalam Islam itu syarat-syarat untuk melakukan aktivitas dalam Islam itu yang paling utama 3. Ini yang paling utama 3. Islam, balik, berakal. Baru kualitas dia. Kalau dia Islam, balik, berakal. Mak saya sudah pikun Ustadz, udah nggak ingat lagi Ustadz. Apakah dia tidak berkualitas? Kena nomor 3. Kalau dia tidak bisa melaksanakan ibadah sholat karena pikun, jangan paksakan dia. Kita tetap melakukan kebaikan bagi dirinya. Kalau dia pikun karena sehingga dia lupa membaca Al-Fatihah, semampunya dia saja. Kenapa? Sudah kena pasal yang ketiga, tidak berakal atau kurang berakal. Jangan dipaksakan. Apakah dia berkualitas? Jawabannya tentu kualitas sesuai dengan kadar yang ada pada dirinya. Nah, kita lebih mengerti ketika berhadapan dengan demikian. Maka langgengkan dalam diri kita. Kita tahu, fakta menunjukkan orang yang suka membaca Al-Quran di kala dewasa, di kala tuanya, di atas umur 60, pikun jauh lebih lama. Karena setiap hari otaknya terlatih untuk mengingat 29 huruf hijaiyah.
Setiap hari otaknya akan diingatkan mana yang panjang, mana yang pendek, sehingga otaknya senantiasa bergerak, sehingga pikunnya juga akan semakin lama. Mudah-mudahan kita semua nggak sampailah ke arah yang sampai pikun begitu. Artinya apa? Kita bisa mendapatkan semua orang yang kriteria tersebut, terutama bacaan Al-Quran ini, dengan mau punya keinginan yang kuat untuk melakukannya dan berusaha semampu kita untuk melaksanakannya. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya. Dan tentunya pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena Syiar masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar pada sore hari ini, dan tentunya kita masih membahas terkait karakteristik manusia berkualitas menurut Islam bersama dengan Al-Ustadz kita Kiai Haji Muhammad Rasidin. Dan tentunya juga kita masih bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi. Dan Ustadz, tadi sudah kita berikan satu kesempatan, selanjutnya kita berikan lagi kesempatan untuk ibu-ibu Dharma Wanita Provinsi Jambi yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Faradilah Zahara Bayuni. Saya pengurus Dharma Wanita Provinsi Jambi. Izin bertanya Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa orang yang mampu dan dalam arti dia mempunyai kelebihan rezeki, dan juga orang yang berpangkat atau pejabat banyak diberikan kemudahan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan orang yang kurang mampu Ustadz? Bagaimana mereka bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Demikian yang saya ingin tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Silakan Ustadz, dijawab. Ya, terima kasih. Bagaimana kita mau melakukan kebaikan sementara kita nggak punya harta benda? Kita bukan orang yang punya pangkat dan kedudukan. Kita juga bukan orang yang terkenal. Apakah kita bisa melakukan kebaikan bagi orang lain? Allah itu maha agung dan maha adil. Allah ciptakan sorga yang sebesar-besarnya dengan tidak melihat status sosial seseorang. Semua orang bisa mendapatkan surganya Allah selagi dia mau melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau begitu, kebaikan tidak untuk orang yang kaya saja. Kebaikan tidak untuk orang yang punya pangkat dan kedudukan saja. Kekayaan untuk semua manusia, karena surga terbuka untuk semua orang. Rasul pernah meminta pada sahabatnya, wahai sahabatku, siapa yang bisa membantu kaum yang muhajirin ketika Rasul hijrah dari Makkah menuju ke Madinah? Sampai di Madinah, orang yang menunggu disebut dengan Ansor, orang datang disebut dengan muhajirin. Rasul berkata, wahai sahabatku, siapa yang bisa membantu orang yang baru datang ini? Semua orang-orang Ansor mengatakan, kami akan membantu mereka ya Rasul. Mereka yang punya makanan bisa membantu dengan makanan. Mereka yang punya pakaian bisa membantu dengan pakaian. Mereka yang punya tempat tinggal bisa membantu dengan tempat tinggal yang mereka sediakan. Mereka yang tidak punya hal-hal tersebut tetap bisa membantu. Sekurang-kurangnya membantu dengan kata-kata, membantu dengan ucapan-ucapan bijak. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu menjadi kebaikan-kebaikan bagi diri kita. Jangankan berkata, jangankan berbuat, tersenyum saja sudah menjadi sedekah bagi diri kita. Jadi semua kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai tambah miskin tapi tambah cemberut aja ngelihat orang. Nggak boleh. Seharusnya kalau kita tahu kita tidak mampu dilakukan orang lain, kita bisa memberikan yang terbaik. Sekurang-kurangnya senyum, sekurang-kurangnya nasihat-nasihat kebaikan. Kalau kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan,
biarkan orang lain yang melakukan kebaikan. Jangan pula kita yang melarang orang melakukan kebaikan. Kalau kita tidak mampu melakukan dakwah, paling tidak kita biarkan orang lain yang mau melakukan dakwah. Jangan kita halangi jalan mereka untuk melakukan dakwah. Itu kebaikan bagi kita. Kalau kita tidak mampu untuk bersedekah, paling tidak kita bisa membantu orang lain untuk bersedekah. Bukankah setiap apa yang kita lakukan itu akan Allah berikan ganjaran-ganjaran pahala? Maka orang yang berserikat melakukan kebaikan, semua mereka akan mendapatkan pahala yang sama. Sebaliknya, orang yang berserikat melakukan keburukan, semuanya akan mendapatkan dosa yang sama. Kalau kita tidak mampu melakukan kebaikan sebagaimana orang, paling tidak kita bisa membantu orang lain untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Atau biarlah bapak ini miskin, mudah-mudahan nak kalian nanti bisa berzakat. Bapak sekarang hanya bisa zakat fitrah saja nak, tapi kalian nanti harus bisa melakukannya lebih baik daripada bapak. Karena Islam mengatakan, kalau kita mampu melakukan kebaikan bagi orang lain, baik kaya maupun miskin, kemiskinan di Indonesia ini bahkan teratasi dengan baik. Kita tahu ibu, jumlah orang miskin di Indonesia berdasarkan pidato Bapak Presiden kita Joko Widodo yang mengatakan orang miskin di Indonesia itu telah menurun jumlahnya menjadi 15% dari penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia 260 juta lebih. 15%-nya 39 juta orang miskin di Indonesia. Kalau orang miskin di Indonesia itu dibawa ke Provinsi Jambi, maka jumlah mereka mencapai 10 kali lipat dari penduduk satu Provinsi Jambi. Tidak muat Provinsi Jambi ini. Kalau orang miskin di Indonesia itu dimasukkan ke negara Singapura, negara Singapura penduduknya hanya 12 juta saja, 3 kali lipat dari penduduk negara Singapura. Kalau dibandingkan orang miskin Indonesia, kita bawa saja ke Malaysia. Malaysia jumlah penduduknya 32 juta. Orang miskin di Indonesia jumlahnya 39 juta. Lalu bagaimana? Apakah orang Islam tidak punya solusi terhadap hal yang demikian? Tidak. Islam punya solusi. Kalau kita bisa memberikan manfaat bagi orang yang lain, maka kita akan mendapatkan solusinya. Setiap orang Islam setiap tahun mengeluarkan zakat fitrah. Kalau satu orang mengeluarkan zakat fitrah 50.000 saja satu orang, jumlah orang miskin di Indonesia itu jumlahnya 200 juta orang. Orang Islam di Indonesia jumlahnya 200 juta orang di Indonesia. Kalau 200 juta orang bersedekah 50.000 saja, maka akan terkumpul setiap tahun, setiap hari raya terkumpullah dana sebanyak 10 triliun setiap tahunnya. Apakah enggak cukup untuk mengatasi kemiskinan? Jawabannya cukup. Kalau kita bisa khairukum khairun nas anfaulun nas, orang yang terbaik itu orang yang mau memberikan manfaat bagi orang lain. Itu baru zakat fitrah ibu. Baru zakat fitrah saja. Orang miskin bayar zakat fitrah juga. Orang kaya juga bayar zakat fitrah juga. Kecuali dia betul-betul tidak mampu. Maka kemiskinan di Indonesia itu bisa teratasi dengan baik. Jadi semua orang bisa melakukan kebaikan-kebaikan semampu ia melakukannya. Tidak harus berupa harta saja, tidak harus melalui pangkat saja, tidak harus melalui ketenaran saja. Orang yang papa yang tidak punya apapun bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Nenek lah pensiun cu, mak yo banyak gaji, nenek nado gaji lagi cu, ndak mampu kasih belanja untuk cucu, ya paling tidak nasihat-nasihat bijak kepada cucu-cucu kita, menceritakan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan yang bisa jadi pedoman suri tauladan bagi mereka. Semua itu merupakan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan bagi orang yang lain. Saya pikir demikian ya. Mudah-mudahan terjawab ya Bu. Dan selanjutnya satu penanya lagi, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Terima kasih Mbak Moderator bisa bersempatan bertanya kepada Ustadz. Seperti yang telah dijelaskan Pak Ustadz tadi tentang konsep manusia berkualitas.
bila kita tarik kepada hukum keluarga Islam, di dalam hukum keluarga Islam itu terdiri dari keluarga inti, suami, istri, dan anak. Nah, berbicara masalah manusia berkualitas, bila kita mengkategorikan seorang suami yang berpoligami. Wah, Nah, ini ini pertanyaannya agak yang di depan senyum. Dalam tanda kutip, suami yang berpoligami, apakah bisa dikatakan sebagai salah satu manusia yang berkualitas? Iya. Sementara di dalam surah An-Nisa ayat 3 itu dinyatakan seorang laki-laki bisa melakukan poligami dengan batas 4, tetapi ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah di mana letak suami yang berpoligami itu bisa dikatakan manusia yang berkualitas? Berkualitas untuk dirinya, untuk keluarganya, dan orang lain. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini udah nggak sabar juga nih mendengar jawabannya nih Ustaz. Langsung saja silakan Ustaz. Ini terima kasih. Ya, luar biasa pertanyaannya. Iya. Suami yang berpoligami itu berkualitas apa enggak sih? Kan Iya. gitu ya. Kalau berkualitas kenapa bisa disebut? Iya, berkualitas? kenapa berkualitas? Kalau nggak berkualitas bagaimana? Nah, Iya. ukuran berkualitas dan tidak berkualitasnya itu yang disebut oleh Rasul itu 3 itu tadi. Pertama, bertambah usia, bertambah kebaikan. Yang kedua, semakin memberikan manfaat bagi orang yang lain. Yang ketiga, berpedoman pada Quran. Yang poligami ada nggak yang 3 ini? Ada Ada ya, nggak? Bu? Kayaknya ada nih, bisa Ada jadi ya, orang Bu. berkualitas. Tetapi dia bisa tidak menjadi orang yang berkualitas apabila tidak memenuhi 3 kriteria ini. Ibu-ibu ada yang berpoligami, suaminya nggak ada kan? Nggak boleh ya. Nah, lalu bagaimana? Apabila ketiga kriteria ini sudah hilang dari dirinya, maka hilanglah kualitas dalam dirinya. Berpoligami. Kalau dia berpoligami memiliki syarat utama. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kata Allah. Nikahi perempuan itu boleh 2, 3 atau 4. Kalau engkau tidak mampu berlaku adil, cukup 1 saja. Kalau dia mampu berlaku adil, baru dia bisa melakukan hal yang menambah dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, ketika Rasul mengatakan berlaku adil itu sulit luar biasa untuk berlaku adil itu. Oleh karena itu, apakah orang berpoligami itu berkualitas? Ya, kalau dia bisa melakukan hal-hal yang terbaik bagi istrinya, bisa berlaku adil dengan istrinya. Mungkin adil dari segi harta mereka bisa. Apakah perasaan bisa juga? Apa kasih sayang juga bisa? Nah, ketika apa Ibu, sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini gitu. Nah, ketika dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sesuatu, tentu dia telah menurunkan kualitas dirinya menjadi orang yang tidak baik. Tetapi apabila dia berpedoman kepada Al-Quran secara baik, tentu mereka berhak untuk mendapatkan atau menjadi orang-orang yang berkualitas. Ingat tadi persoalan poligami, kriteria yang paling utama adalah fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau tidak sanggup berlaku adil, ya sudah 1 aja, jangan banyak-banyak. Ada yang suami mengatakan, "Deh Ustadz, ya 1 saja, tidak habis Ustadz." Itu nunggu istrinya habis tuh. Udah habis istri nanti kawin lagi deh. Kegawat itu. Nah, tetap melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang yang lainnya. Saya pikir demikian Ibu jawabannya. Semoga kita bisa menjadi orang berkualitas. Amin ya Rabbal alamin. Siap menjadi orang berkualitas? Siap menjadi orang berkualitas? Tambah usia, tambah kebaikan, berikan manfaat bagi orang lain, berpedomanlah kepada Al-Quran.
Iya, Masya Allah itu dia tadi ya Ustadz ya. Dan ibu-ibu mudah-mudahan puas ya Bu ya dengan jawabannya ya Bu ya. Masya Allah. Dan Ustadz, tentunya Ustadz di akhir sebagai kesimpulan kita nih Ustadz, bagaimana seharusnya kita sendiri nih Ustadz bisa menggapai menjadi karakteristik orang-orang yang berkualitas. Silahkan Ustadz. Ya. Lalu bagaimana cara kita bisa mendapatkan itu? Kalau orang adat mengatakan melihat tuah yang telah menang, melihat contoh yang telah sudah. Kalau Islam mengatakan fantanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah dalam surah Al-Hasr ayat 18. Lihat masa lalu sebagai cermin untuk melangkah di masa yang akan datang. Itu yang paling penting. Semua yang ditunjukkan oleh Rasul, semua contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasul, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan-ketetapannya, jadikan sebagai pedoman hidup bagi diri kita. Maka kita bisa menjadi orang berkualitas sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Al-Quran sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, apalagi mengamalkannya, maka dia akan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Itulah suluh kita ketika kita berjalan. Dan itulah tongkat kita melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga setiap kita melakukan kebaikan, lihat apa yang telah sudah, lihat tuah yang telah menang. Selagi kita melihat tuah yang telah menang, maka merupakan jadi pedoman bagi kita untuk menjadi orang-orang terbaik. Yang kedua, selain itu punya iktikad yang kuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bukan saja melihat yang telah lalu, tapi dia ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Apabila masa silamnya buruk, dia menyesal, ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Ini namanya orang yang bertobat. Apabila masa lalunya baik, maka dia akan melakukan hal yang lebih baik daripada masa lalu tersebut. Inilah yang harus kita tiru, yaitu bermuhasabah atas apa yang kita lakukan menjadi pedoman bagi perjalanan kita berikutnya. Niat yang kuat azamkan dalam diri kita. Kita akan melakukan kebaikan-kebaikan. Aku harus jadi orang yang terbaik. Sehingga dia ingat, ini waktu sholat, ini waktu memperhatikan anak-anak, ini waktu memperhatikan suami, dan lain sebagainya. Dia tata dengan baik dan punya niat yang baik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang terakhir, yang ketiga, jadikan setiap aktivitas itu ladang ibadah menuju negeri akhirat. Setiap aktivitas, kata yang keluar dari mulut kita bernilai zikir di hadapan Allah. Amal perbuatan kita berbuah surga di sisi Allah. Setiap apa yang kita lakukan akan dirasakan kebaikan-kebaikannya, baik oleh diri kita sendiri, orang lain, keluarga, anak, dan lain sebagainya. Semua akan merasakan kebaikan yang kita lakukan. Itulah orang-orang yang terbaik. Rasul ditanya, man huwa khairun nas, siapa orang yang terbaik? Orang yang terbaik, saya ulangi, orang yang bertambah umurnya, bertambah kebaikan yang ada pada dirinya. Orang yang bertambah usianya, tambah bisa memberikan manfaat bagi orang yang lain. Orang yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Ustadz, dan itu tadi yang menjadi kesimpulan kita pada sore hari ini. Ustadz tentunya terima kasih banyak atas tausiah yang telah disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan menjadi barokah, dan insya Allah kita semua yang ada di studio TVRI Jambi dan seluruh pemirsa di rumah dapat mengamalkan sehingga kita semua bisa menjadi orang-orang yang memiliki karakteristik berkualitas menurut Islam. Tentunya terima kasih juga kami ucapkan kepada Majelis Taklim kita, Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi. Terima kasih Ibu, lain kesempatan insya Allah kita bisa berjumpa kembali. Dan pemirsa di rumah, demikianlah program acara Syiar pada sore hari ini. Terus saksikan Syiar setiap hari Kamis pukul 5 sampai dengan pukul 6 sore tentunya hanya di TVRI Jambi Punyo Kito. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.